Ketika kita berbuat sesuatu yang curang, hati nurani kita akan menyelidiki kita. Dan kita merasa tidak ada damai sejahtera. Ketika engkau melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hati Tuhan, saya percaya walaupun kita melayani Tuhan, hati nurani kita menyelidiki kita dan bersaksi kepada Tuhan bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya salah. Dan saya percaya Yakub menyadari bahwa yang dia lakukan sungguh-sungguh sangat salah di hadapan Tuhan. Pernahkah Anda menjadi seorang pelarian? Pernahkah engkau merasa hidup Anda ditinggal oleh Tuhan? Pernahkah Anda merasa bahwa semua yang Anda lakukan sepertinya kosong dan sia-sia? Saya percaya ini yang sedang dialami Yakub ketika ia mencurangi kakaknya. Walaupun ia menerima berkat kesulungan, walaupun ia diberkati oleh ayahnya, ada perasaan luar biasa bersalah karena ia merampasnya dengan jalan yang kurang baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda, hati nurani Anda begitu tersentuh, begitu merasa tidak damai, sehingga kita tidak bisa dekat sama Tuhan lagi, sehingga kita tidak bisa intim dengan Tuhan lagi? Ketika Anda melakukan kecurangan di dalam pekerjaan Anda, ketika Anda melakukan kecurangan kepada saudara-saudara Anda, ketika Anda melakukan kecurangan kepada teman Anda, mungkin Anda masih bisa tertawa, mungkin Anda masih bisa bersahabat dengan mereka. Tetapi saya percaya hati nurani yang Tuhan berikan, selagi hati nurani itu belum mati, hati nurani itu akan menyelidiki kita. Yang jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika saya tidak berdamai dengan rencana Tuhan, saya rindu hidup saya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, begitu banyak godaan yang membuat fokus saya bisa berubah. Ketika Tuhan memberkati kita setiap bulannya, dengan cara gajian, dengan cara kita diberkati lewat perdagangan, diberkati lewat usaha, saya percaya itu cukup bagi kita. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak cukup bagi anak-anaknya. Tetapi manusia selalu merasa tidak cukup. Manusia merasa selalu dirinya miskin. Oleh karena itu manusia lebih banyak mengejar berkat-berkat sorgawi daripada sang pemberi berkat itu sendiri. Ketika di dalam satu hari saya merasa keuangan saya sangat amburadul, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apakah saya tidak Engkau berkati lagi? Saya menulis semua catatan tentang berkat-berkat Tuhan. Kenapa 1-2 bulan yang lalu saya merasa Engkau tidak memberkati saya? Sampai akhirnya Tuhan memberikan sebuah perintah kepada saya, catat semua pengeluaran kamu. Dan saya mencatat semua pengeluaran saya, kurang lebih saya tidak detail, dan hasilnya pengeluaran saya sebenarnya jauh lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Dengan cepat kita mengatakan bahwa Tuhan tidak memberkati kita hanya karena kita merasa bahwa keinginan kita belum dicukupi oleh Tuhan. Saya mulai membaca laporan-laporan keuangan saya. Begitu banyak hal yang saya boroskan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Contoh, saya rindu membeli yang namanya di mobil, yaitu ada sebuah LCD TV yang jauh lebih bagus resolusinya. Itu sudah berapa? Kita lebih penting ya,
padahal saya posisi di mobil itu supir, driver. Saya tidak bisa melihat, tetapi saya ingin membeli. Satu kali saya mencuri-curi lihat film yang diputar oleh anak saya. Tiba-tiba saya hampir menabrak. Oleh karena itu saya tidak berani melihat lagi. Saya tidak menikmatinya. Tetapi saya membelinya untuk anak-anak saya. Tetapi saya merasa waktu itu membelinya untuk saya nikmati. Begitu banyak pengeluaran yang tidak perlu ketika kita mengikuti gaya hidup hedonisme, habis kita. Kita akan merasa Tuhan kita tidak sayang sama kita. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, itu manfaatnya luar biasa. Coba kalau kita menghitung, kita belum, mobil kita tidak butuh LCD, kita pasangin LCD, tidak butuh. Ya, saya melihat ban tidak terlalu bagus, padahal kata tukang ban masih sangat bagus. Saya beli ban, sudah berapa? Dan ketika saya total, Tuhan berbicara kepada saya, kalau mengikuti gaya hidup, tidak pernah cukup berkat-berkatku. Saya kaget, saya terpukul. Tuhan, ini kan untuk keamanan. Saya sering akan mengantarkan anak-anak saya misalnya liburan ke luar kota. Ini untuk keamanan Tuhan. Kalau bannya gondol, kecelakaan gimana? Tapi tukang ban mengatakan ini enggak gondol, ini masih bisa diperbaiki. Tinggal dikasihin ban dalam, tinggal dikasihin tambalan. Tapi saya memaksakan diri untuk membeli. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini anak-anak Tuhan harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak belajar bersyukur kepada Tuhan, mengikuti gaya hidup kita, kita akan mengejar berkat-berkat sorgawi ketimbang pemberi berkat itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan izinkan kita belajar untuk bergantung penuh kepada Dia. Tuhan bilang sama saya, apa yang diberikan aku kepada anak-anakku sudah sesuai dengan takaran. Artinya Tuhan tidak pernah membuat anak-anaknya hidup kekurangan. Tetapi gaya hidup yang kurang ajar dari anak-anaknya membuat kita merasa kekurangan. Contoh gaya hidup yang kurang wajar. Kita setiap Sabtu Minggu makan, bolehlah makan keluarga. Tapi makannya yaitu steak. Steaknya kurang lebih 100.000. Karena anak-anak Rekom mengajak saya ke sana, misalnya demikian. Lalu kita jalan-jalan. Parkir di mall rata-rata sekarang 6.000 sampai 10.000. Kalau Rekom Anda beredar 5 kali di tempat parkiran, 6.000 atau 8.000 saja. Coba kita bayangkan, dan di akhir bulan ketika kita total keuangan kita mulai mengeluh sama Tuhan. Kita mulai mengeluh sama Tuhan. Dan kita mulai mengeluh lagi, bulan depannya pengeluaran lebih habis lagi. Karena keuangan kita habiskan untuk memuaskan daging kita, bulan depannya berat badan kita pasti naik. Kita tidak cukup pakaian kita. Kita beli lagi di mall, ya, supaya yang cocok dengan pakaian kita. Berapa banyak para perempuan gonta-ganti pakaian gara-gara berat badan naik dan turun. Hati-hati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kita hidup di dalam kecukupan dan kelimpahan di dalam Dia. Maksudnya apa? Maksudnya sederhana. Kita belajar mengelola keuangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya dengan janji Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan sebulan itu pada kamu, Tuhan pasti tahu itu cukup buat kamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Waktu kita SD, siapa yang pernah dikasih uang jajan? Banyak kan dikasih uang jajan? Cukup nggak uang jajan kamu? Cukup. Ibu kamu pasti nakar. Kira-kira makanan berapa sih soto di sana? Oh, 500 perak. Dengan ST-nya berapa dulu? Mungkin 100 perak. Oke, ibu kasih uang jajan 1000. Cukup nggak? Cukup. Tetapi begitu kita di sekolah, kita melihat pernik-pernik mainan, foto-fotoan, tembak-tembakan. Ayo ngaku, yang dulu suka beli foto-fotoan. Barbie, zaman dulu ndak ada Barbie, yaitu mainan yang seperti karton, yang bajunya bisa dibongkar pasang. Kita beli. Kita memuaskan mata kita, gitu ya. Kita memuaskan mata kita. Sama, saya juga beli. Kamu tahu beli apa? Saya merasa uang saya tidak pernah cukup. Karena waktu SD saya beli mainan air yang ditembak-tembakkan dan gelang-gelangnya bisa masuk. Dan saya ngumpulin 7. Saya merasa nggak pernah cukup keuangan yang diberikan oleh ibu saya. Tapi ibu saya marah besar ketika saya membeli itu. Apa manfaatnya buat kamu dan otak kamu? Oh, ibu saya berkata seperti itu. Saya pun tidak kalah pintar menjawab. Saya berkata, ini manfaatnya untuk kecerdasan bagaimana memasukkan gelang-gelang itu di tongkat itu. Waduh, ibu saya marah, saya berantem. Saya merasa ibu saya jahat. Kasih uang sangu hanya segitu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bukan ibu saya yang jahat, anaknya yang kurang ajar. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang gak mencukupi Anda yang kurang ajar. Tapi benar-benar gak kecukupan aku. Ketika saya belajar, pengeluaran saya, waktu saya bergantung penuh sama Tuhan, yaitu waktu mahasiswa. Saya mendapatkan uang sangu yang sangat sedikit. Tapi saya bisa hidup. Saya membagi tempe penyet menjadi 2 porsi. Porsi malam dan porsi pagi. Saya sehat, saya bisa hidup. Saya mencari kos-kosan yang melimpah nasi putihnya. Saya tanya dulu sama tantenya, sama cece-nya gitu ya. Di sini free flow nggak nasi putih? Ambil aja. Pada akhir bulan cecenya selalu garuk-garuk. Kenapa berasnya habis banyak? Itu salah satunya saya penyebabnya. Gitu ya. Karena saya merasa bahwa waduh sudah cukup kenyang. Bersyukur saya gak pernah sakit macam-macam. Seiring dengan waktu gaya hidup meningkat. Saya selalu menginvestasikan rasa was-was saya. Kolesterol saya naik berapa ya? Dan ketika general check up itu jutaan rupiah. Dan ketika dulu waktu saya mahasiswa, saya dengan pede yakin tidak ada kolesterol. Apanya ada kolesterol? Tempe semua yang saya makan. Ya kan? Saya pede. Sekarang saya tidak pede lagi. Kenapa? Karena yang kita makan berbeda. Kita makan yang mengandung santan-santan yang pekat. Semakin pekat santan itu, semakin kita suka. Yang semakin cabenya banyak. Yang kira-kira mungkin itu makanan kaum iblis, kita juga makan. Ya, karena kita mau merasakan makanan setan di akhir zaman itu seperti apa. Kita makan mie ya titik-titik gitu ya, nasi titik-titik, makan semua. Yang akhirnya sakit perut, melilit sakit perut, timbul wasir, pergi ke dokter. Akhir bulan kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok gak berkati aku? Lihat ini, uangku pas-pasan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita waras, sadar. Yang salah itu Tuhan atau kita? Kita. Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita. Itu janji firman-Nya. Dan saya percaya itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, satu. Yakub tidak merasa pernah cukup. Saya pernah bertanya sama Tuhan,
Selalu ada paradigma yang berbeda ketika kita memahami isi hati Tuhan. Tuhan, ini Esau goblok Tuhan, bodoh menjual hak kesulungannya. Yakub itu loh licik dan pintar. Ya orang Kristen tuh harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, cerdiknya seperti Yakub. Tapi Tuhan bilang, Yakub itu licik. Yakub itu tidak benar. Kalau dulu Esau menerima free will-nya, yaitu memperoleh hak kesulungan, ya Esau lah yang menjadi Yakub, Yakub lah yang menjadi Esau. Tetapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi atas perkenanannya dia. Yakub dirundung rasa bersalah yang hebat. Siapa teman-teman yang mari bujui temanmu rasanya bersalah? Walaupun mukamu innocent, tetapi gitu ya, penuh roh dengan tidak damai sejahtera. Yakublah demikian. Oleh karena itu, ia tidak kuat mengalami pertentangan dengan Esau, sang kakak. Ia pergi hidup di dalam sebuah pelarian. Siapa yang pernah hidup di dalam pelarian? Kamu buat salah, kamu buat dosa, kamu lari karaoke, ya kan, nyanyi nggak jelas gitu ya, seperti itu, obsesi pemain musik, ya kan, penyanyi yang nggak jadi, makanya muncul, ya. Kenapa bisnis karaoke laris manis? Karena anak-anak Tuhan gagal sadar bahwa dirinya bukan seorang penyanyi. Dia masih membuktikan bahwa dirinya adalah seorang penyanyi. Nyanyi-nyanyi sendiri, dinikmat-nikmati sendiri, skor-skor yang menipu dibahagia-bahagiain sendiri. Kita bangga sekali dengan lagu-lagu kita. Kita gagal sadar sebagai anak Tuhan. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yakub. Dia lari dari panggilan Tuhan. Benar. Loh, bukankah dia dipanggil oleh Tuhan? Enggak, dia lari dari panggilan Tuhan. Apa sih sebenarnya panggilan Tuhan? Nah, nanti saya ceritakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kamu tahu ketika dia hidup di dalam pelarian, emosi yang tidak stabil itu pasti terjadi. Ketakutan pasti terjadi. Perasaan tidak bisa dekat sama Tuhan itu terjadi. Dan itu yang terjadi pada banyak anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak sadar menjadi seperti Yakub. Ia sudah mendapatkan berkat dari ayahnya. Saya sudah mendapatkan berkat dari bapak saya. Tapi tahu caranya mungkin kurang baik. Saya merasa bersalah. Saya merasa tertuduh. Saya lari dari Tuhan. Lalu pada suatu waktu di pelarian kita, mulai muncul yang namanya sebuah tempat yang namanya Betel. Betel di mana Yakub melihat malaikat-malaikat Tuhan naik turun ke tangga langit. Betel artinya bahwa Tuhan menyertai tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak perlu tahu seberapa besar dosa kamu. Begitu banyak pelarian-pelarian yang kamu ingin lakukan di hadapan Tuhanmu. Tapi saya percaya Tuhan selalu menjumpai kita di tengah pelarian-pelarian kita. Tuhan selalu menyediakan tempat Betel buat kita. Sebuah tempat yang mengilustrasikan, yang memberikan sebuah simbol bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Seberapa besar dosa-dosamu, Tuhan mencintai engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak mencari domba-domba yang sehat walafiat. Tuhan mencari domba-domba yang sakit. Oleh karena itu kita harus sadar. Kita harus memiliki battle dengan Tuhan. Sebuah tempat kesadaran bahwa Tuhan mencari kita sebagaimanapun sulit keadaan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
seberapa sulit usahamu, seberapa sulit studimu, seberapa sulit kehidupan rumah tanggamu, Tuhan selalu menyediakan battle. Tuhan tidak memberikan mimpi kepada Yakub saat di rumahnya. Tuhan tidak memberikan mimpi kepada Yakub saat Yakub berdoa. Tuhan memberikan mimpi justru di tempat pelarian Yakub, di tempat padang pelarian Yakub. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau menunjukkan kepada kita, Dia mencintaimu, mencintai saya, seberapa parah kondisi Anda. Oleh karena itu, kasih Tuhan begitu dalam dan lebarnya kepada kita. Sampai detik terakhir di dalam kehidupan kita, Tuhan masih mengingatkan kita. Lagu ini, battle ini pernah dijadikan sebuah lagu yang luar biasa. Penulisnya adalah seorang wanita, namanya kalau nggak salah ingat Sarah deh. Dia adalah seorang yang hidup di dalam keluarga Kristiani. Ibunya meninggal karena TBC. Adiknya juga meninggal karena TBC. Kakaknya atau adiknya saya lupa meninggal karena TBC. Dia punya kerinduan yang besar menjadi seorang artis. Dia mengikuti pentas-pentas seni. Zaman dulu yang terkenal yaitu pentas seni memerankan William Shakespeare. Ya, tentang apa ya? Tentang cerita tentang itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada satu kali di kamar doanya, ia berdoa. Keadaan hidupnya sudah begitu hancur. Ibunya mati, adiknya meninggal, dia merasa alone, dia merasa tidak berharga, ia merasa dibuang oleh Tuhan. Tapi satu kali ketika ia membaca kitab Kejadian 28 di Betel, dia tersadar betapa menyedihkannya keadaan Yakub waktu itu. Yakub begitu terpuruk, Yakub begitu sedih, Yakub begitu merasa kesepian, tidak berdaya. Yakub ini bukan orang lapangan, dia anak rumahan. Ngaku siapa anak rumahan. Yang waktu ngekos aja mamamu nangis Bombay. Kamu juga ikut tangis-tangisan, berpelukan. Ayo ngaku. Yakub ini bukan orang lapangan. Esau orang seperti lapangan, berburu. Ini orang halusan. Disuruh pergi, disuruh lari supaya Esau nggak ngejar dan membunuh dia. Esau masih menyimpan dendam yang luar biasa. Dulu ndak ada tas ransel, dulu ndak ada tempat camping yang ada LED gitu ya, sinar matahari. Jadi waktu ada sinar matahari terik diterima sensor panel matahari lalu dibikin pendingin. Saya baca sudah keluar itu tenda masa kini gitu ya. Jadi tidak akan kepanasan. Luar biasa nggak? Ini Yakub anak rumahan. Seorang yang mungkin orang bilang ini orang cemen, tidak berani kemana-mana. Tapi dia dipaksa seketika itu juga untuk meninggalkan rumah. Perasaan bersalah pada kakaknya, perasaan tidak nyaman pada keluarganya, perasaan tertuduh, tertolak, bercampur aduk jadi satu. Tapi waktu itu dia bermimpi, puji Tuhan dia bermimpi. Dia bermimpi ada malaikat yang naik turun. Dan dia menamai tempat itu Betel. Artinya apa? Dalam semua keadaan, dia diterima oleh Tuhan. Waktu itu si Sarah ini menciptakan sebuah lagu. Tahu lagunya apa? Makin dekat Tuhan. Kalau kamu tahu di beberapa gereja itu ada kidung jemaat. Lagu itu sering dinyanyikan. Makin dekat Tuhan.
Ya, artinya apa? Dia merasa bahwa Tuhan itu semakin dekat, semakin memburu dia. Kemanapun di dalam semua kondisi yang dia anggap Tuhan itu jauh, justru Tuhan itu memburu dia. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saat-saat kamu sakit dan terpuruk, kamu merasa Tuhan jauh. Enggak, saat kamu sakit dan terpuruk, disitulah Tuhan makin dekat sama kamu. Saya punya orang tua yang sangat baik, luar biasa, dengan kasih karunia yang berbeda-beda. Ketika sejahat-jahat bibirnya ibu saya di masa lalu, ibu saya baik sekali, tapi bibirnya mungkin belum bertobat masa lalunya. Ketika saya sakit, saya merasakan pelukan yang luar biasa dari seorang ibu. Saya pura-pura tidur, ibu saya ngomel-ngomel, saya takut diomelin kalau, bangun, kamu sakit kok tidak tidur. Waduh, sakit disuruh tidur cepat itu gimana caranya? Saya juga gak ngerti. Ibu saya mendatangi saya pura-pura terlelap gitu ya, pura-pura terlelap. Dulu saya ada selimutnya itu seperti selimut penjara, merah putih, merah biru. Anda masih mengingat, masih ada yang pakai itu sejarah itu, gitu ya, seperti itu. Pakai selimut itu. Dan demam saya tinggi sekali. Padahal pagi harinya saya buat masalah dengan ibu saya. Buat masalah. Ibu saya selalu nebai saya. Tahu nebai? Ya, waktu besok mau ulangan. Saya selalu dikasih tebak-tebakan ini apa. Dan satu kali tebakan saya berhasil semua. Berhasil semua. Karena saya cerdik. Saya tulis jawabannya di kolong bawah meja. Dan saya menggunakan lampu senter yang zaman dulu aluminium. Pernah tahu yang dengan tombol merah? Saya lihat dengan tombol merah. Mah, capek. Saya kepingin rumah-rumahan di bawah. Oh ya wes, gak apa-apa. Saya senterin ibu saya, ini apa jawabannya? Saya jawab semua. Jawabannya ada di belakang, di bawah meja. Ini anak kecerdikan atau kekurang ajaran, saya juga gak ngerti. Waduh, ibu saya senang sekali. Satu kali, ibu saya udah mulai curiga. Biasanya saya gak sepintar itu. Dia melonggok meja, dan dia teriak dengan sebuah auman. Bukan singa Yehuda. Kamu kecil kurang ajar. Besok gede mau jadi apa? Begitu ya. Marah luar biasa. Tangan saya diikat, kaki saya diikat. Diikat beneran ya gitu ya. Lalu dipukul. Dipukul pakai apa? Penebah. Penebah yang bentuknya seperti 5 jari dari rotan itu. Waduh, sakit. Malamnya saya demam. Saya pura-pura tidur. Pura-pura tidur dengan segera jengkel. Saya tahu saya salah. Saya berhak dihukum ya, saya tahu. Saya kebangetan, tapi ya jangan hukumannya yang ringan-ringan aja, jangan berat-berat. Waktu saya tertidur, saya memainkan selimut saya. Ibu saya memeluk saya. Dia bisikin saya, maaf ya, mama terlalu keras buat kamu. Sambil menangis, mama kepengen kamu jadi baik, pura-pura mulet gitu ya, seperti itu. Tetapi di sana ketika mama saya menangis dan berdoa di samping saya, dia meninggalkan saya menangis sedikit waktu itu. Saya nggak menangis bombay, enggak, menangis sedikit. Tapi ketika saya membaca Kejadian 28 ini, memori saya dibawa Tuhan ke masa lalu. Senakal-nakalnya kamu, sekurang-kurang ajarnya kamu itu tetap anakku. Kalau kamu sakit, aku semakin dekat dengan engkau. Ketika saya sakit, saya merasakan saya dekat dengan mama saya loh. Kenapa? Dijagai. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah gak kamu nakal, kurang ajar? Tapi di saat kamu nakal dan kurang ajar itu, percaya gak? Tuhan itu semakin dekat dengan kamu. Makin dekat. Dan Sarah ini ketakutan luar biasa. Waktu itu dia menulis sebuah tulisan, sebuah lagu, makin dekat Tuhan. Dia tulis sebuah lagu yang sampai sekarang dinobatkan 10 lagu terbaik sepanjang masa, dan penulisnya
Satu-satunya ada dua. Fanny G. Crosby yang satu dia. Yaitu penulis wanita yang terbaik di dunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di tengah keterpurukan dia menciptakan lagu yang hebat. Yang luar biasa, yang menyentuh, yang membuat hati banyak orang berbalik kepada Tuhannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau mungkin lemah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Hidup di dalam sebuah dosa yang luar biasa, tidak bisa dimaafkan. Tetapi ketahuilah, saat engkau sakit tidak berdaya, Tuhan semakin dekat sama kamu. Sesungguhnya kehadiran Tuhan semakin dekat. Tinggal kita meresponi. Mau menerima kehadiran itu atau memeluk atau mengeraskan hati kita. Ketika saya kecil, saya dipeluk ibu saya bisa aja ngerasin hati saya, nggak boleh nangis. Anak cowok nggak boleh cengeng, nggak boleh cengeng. Tapi saya menangis. Saat itu hati saya sebenarnya sudah dibalikkan dengan ibu saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menjumpai engkau di tengah keterpurukan engkau, maukah engkau kembali kepada Dia? IP-ku hancur, studiku hancur, semuanya berantakan. Kembali sama Tuhan. Saat teduhku hancur-hancuran, kembali sama Tuhan. Ia betul adalah seorang gembala yang mencari domba-dombanya yang terhilang. Yang berikutnya, iman. Kita hari ini belajar bahwa semakin kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu betul kata firman Tuhan. Semakin kamu jauh, semakin kamu jatuh. Semakin besar kasih karunia Tuhan itu. Artinya apa? Semakin dekat Tuhan itu mau menyentuh dan mau menjamah engkau. Yang berikutnya. Siapa yang pernah doa minta iman? Angkat tangan. Tidak ada jebakan. Tapi ketahui enggak, ketika kita minta iman, Tuhan akan memberikan kita sebuah kondisi yang memungkinkan iman itu bekerja. Maksudnya apa? Kamu minta iman yang memindahkan gunung. Amin. Kamu akan diberikan masalah sebesar gunung. Oh ya jelas. Kamu meminta iman yang bisa memindahkan gunung. Kamu akan diberi masalah sebesar gunung. Kalau kamu diberikan masalah seberat sepeda, kamu hanya perlu meminta iman untuk memindahkan sepeda. Kalau tidak ada gunung, iman tidak akan bekerja. Oleh karena itu, ketika Anda berdoa minta iman sama Tuhan, Anda akan dihadapkan pada sebuah kondisi keluarga, sebuah kondisi perekonomian yang memungkinkan engkau menggunakan iman untuk bekerja. Mengerti maksud firman Tuhan? Contoh gini, kamu yang pintar. Saya nggak percaya teman saya yang IP-nya 3,9 itu selalu bilang gini, ketika pulang dari pelajaran, bisa, gak bisa. Tapi selalu dapat 9. Jadi saya rasa aku kurang beriman aja dapat 9. Gitu yang beriman dapat berapa? Lalu teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya nggak bisa. Dia memiliki segalanya, kepandaian, kepintaran untuk belajar. Dengan mudah dia bisa mendapatkan nilai bagus. Di situ iman seakan-akan tidak diperlukan. Tetapi sudah kita bodoh, IP nasib 1, belajar gak nyantol-nyantol, kertas dibakar, diaduk, diminum juga tidak menambah pengetahuan di hidup kita. Ya kan? Tidak bertambah-tambah pandai. Lalu apa yang kita lakukan? Perlu iman. Iman mulai muncul ketika keadaan ada. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati doa minta iman. Begitu Anda berdoa, aku minta iman untuk memindahkan gunung. Besok gunung akan dipindahkan ke rumah kamu. Supaya apa? Supaya kamu bisa memiliki iman untuk memindahkannya kembali. Hidup itu simpel.
Iman itu adalah sebuah kondisi, keadaan yang membuat kita nggak berdaya. Oleh karena itu kita perlu iman. Oleh karena itu jangan dikit-dikit pakai iman, pakai iman, pakai iman. Ya kan? Ada orang yang salah kaprah, dengerin dokter. Di mejamu ada obat flu. Kamu sedang flu. Ya, kebetulan ada obat flu. Amin. Obat flu itu bisa membantu menyembuhkan engkau. Obat flu itu buatan siapa? Manusia, atas seizin siapa? Seizin Tuhan. Begitu banyak anak yang sangat rohaninya tinggi. Pakai iman. Pakai iman, besoknya beler. Pakai iman, besoknya beler. Pakai iman, besoknya beler. Seminggu kemudian aku sembuh jelas. Masa inkubasi virusnya cuma 3 hari. Sampai 5 hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ini berbeda. Kamu tinggal minum obat flu, badanmu membaik, kamu berdoa, terima kasih Tuhan kau jagai kesehatan saya. Tetapi lain lagi dengan orang-orang yang di bawah kolong jembatan. Mereka tidak punya uang untuk berobat. Iman diperlukan karena kondisinya nggak ada. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan memberikan kamu kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan imanmu bekerja. Oleh karena itu bersyukur nggak diberikan kondisi-kondisi tertentu sama Tuhan? Bersyukur. Aduh, aku harus bayar UPP. Aku harus bayar uang semesteran. Mama belum kirim. Pakai iman. Karena uangnya nggak ada nggak? Ada nggak uangmu? Nggak ada. Pakai iman. Ketika kamu sudah dikirimi mama kamu 5 juta untuk bayar ubaya Petra dan yang lain-lain, misalnya 2,5 juta. Kamu kepingin gitu ya beli LCD besar. Aku pakai iman. Aku pakai iman. Nggak sampai nenek moyangmu dipanggil Tuhan, iman itu nggak bakal kerja. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan kau lewat rekening tabungan itu. Paham ya konsep iman? Jangan disalah kaprahkan ya, dikit-dikit pakai iman, dikit-dikit pakai iman. Iman itu bekerja ketika kondisi tidak memungkinkan, ketika itu di luar kesanggupan kamu, itu iman. Tapi ketika kamu diberikan kemampuan untuk mengatasinya, itulah kasih karunia. Jadi bedakan antara iman dengan kasih karunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, buah orang Kristen. Ya, yang pertama hari ini, kamu harus tahu, semakin kamu jauh dari Tuhan, semakin Tuhan kejar kamu. Tergantung kamu mau tolak dia atau terima dia, seperti ilustrasi saya tadi. Yang kedua, hari ini kita bicara tentang 3 hal. Iman yang kedua. Iman bukan sesuatu yang disalahgunakan. Contoh kayak gini. Tuhan tahu kamu sudah hidup layak. Aku punya iman Tuhan. Aku punya iman pokoknya. Mobilku aku kepingin punya mobil yang sangat mewah. Itu enggak pakai iman. Itu namanya orang bebal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita belajar antara iman dengan kasih karunia. Tapi kalau kita dikasih, Pak Pendeta, masa nolak? Itu bukan iman, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Iman tidak akan berguna jikalau itu tidak berguna buat engkau. Sekali lagi, iman tidak akan bekerja kalau engkau benar-benar tidak memerlukannya. Iman akan bekerja di saat engkau benar-benar memerlukannya. Tapi di saat engkau tidak benar-benar memerlukannya, tetapi engkau diberi sama Tuhan, itu namanya grace, kasih karunia. Berikutnya, iman ya, ini iman ya. Yang ketiga, kita belajar yang ketiga tentang buah-buah anak-anak Tuhan. Kemarin saya sangat marah ketika saya menginspeksi ruko Panji Makmur. Saya menemukan kaos kutang
Saya menemukan celana dalam di kantongan plastik yang sudah lama sekali. Saya menemukan laba-laba. Saya menemukan makanan-makanan bekas Indomie yang dibawa mungkin oleh tikus. Sejengkel setengah mati. Saya sedih setengah mati waktu itu nganterin Keisha untuk rekaman. Saya inspeksi, WC berbau, banyak BAB, tidak disiram. Saya merasa ini apa ini? Tuhan, saya tahu kita ini seperti Daud mengumpulkan orang-orang di Gua Adulam. Tapi Gua Adulam ini jauh lebih bersih dari tempat ini Tuhan. Ini Gua Aduhai Tuhan. Ya, aduhai sedap sekali gitu ya. Aduh, baunya gak karu-karuan gitu ya, seperti itu. Kotoran di mana-mana dan saya sedih. Gak ada yang care. Lampu mati. Ini sudah menyerupai tempat horor Tuhan. Dan begitu banyak orang menyukai tempat itu. Tempat itu tempat horor Tuhan. Ya saya cuma bilang, Tuhan, tolong Tuhan kasih jemaat yang care. Kalau lampu mati ya dikasih tahu dong. Ini ada lampu mati, tinggal dilaporin. Dibiarin lampu mati. Dibiarin macam-macam. Tidak bagus. Teman-teman, kita punya buah. Orang Kristen itu banyak buahnya. Yang pertama enggak berbuah. Pernah lihat tanaman? Enggak ada buahnya. Pernah lihat enggak? Saya punya tanaman. Saya nanam lombok, sekarang enggak ada buahnya. Gitu ya, itu buah lombok apa biji lombok saya enggak ngerti. Biasanya panen lombok, ini enggak ada buahnya. Enggak bisa dinikmati banyak orang. Yang kedua, saya nanam belimbing wuluh. Belimbing wuluhnya cepat sekali membusuk. Banyak dimakanin oleh itu loh apa bekicot. Anak-anak bekicot tahu ya. Makanin buah-buah belimbing wuluh. Bisa dinikmati? Enggak bisa. Yang ketiga, buahnya dikit. Saya punya buah belimbing wuluh dulu hampir mau ditebang. Buahnya itu loh, satu tanaman hanya 3 biji. Ya, saya copot, krikiti 1, 2, 3, selesai. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seumur hidupmu berbuah berapa banyak? Shalom. Anda berbuah jiwa berapa banyak? 3 biji, 1 biji. Aduh, kamu bayangin, kita datang ke rumah Tuhan, bawa buah belimbing wuluh 1 biji. Yesus, ini buahku. Kira-kira kamu malu nggak? Enggak. Ya gak tahu malu itu namanya gitu ya, seperti itu. Apalagi buahnya separuh, buah busuk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun ini kemuliaan Tuhan ada loh di gerejanya. Tahun ini tuh kemuliaan Tuhan makin dekat dengan gerejanya. Tuhan, saya baca Kejadian 28 Tuhan. Engkau berkata, kalau engkau dekat sama anak-anakmu, berarti anak-anakmu sedang sakit. Yakub kan sedang sakit, sedang ketakutan. Kalau engkau berkata tahun ini adalah tahun kemuliaan, kamu makin dekat dengan gerejamu ini, berarti gereja ini sakit dong Tuhan. Bukan gitu caranya gitu ya. Itu pemikiran yang salah. Tetapi Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau kita jauh lebih berbuah lagi. Bukan cuma sekarang, berbuah jauh lebih lebat lagi. Dan apa yang terjadi? Belimbing wuluh itu. Ketika belimbing itu tidak berbuah, kita sudah ngancem belimbing itu. Minggu depan kamu tidak berbuah, gua tebang. Dan sebelum ditebang, pakai parang, dahan-dahannya disabetin, latihan kungfu. Gitu ya, putus semua. Seminggu kemudian, buah kecil-kecil bergerombol banyak sekali mengelilingi buah belimbing wuluh itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau buahmu sedikit, kamu harus dipotong. Dipotong dagingmu. Ya kan? Contoh inilah. Teman saya, seangkatan taekwondo dengan saya dulu. Sebelum sparring partner bertanding itu terlalu banyak ritualnya. Beli pakaian taekwondo,
biar kelihatan oke waktu bertanding. Beli sabuk baru, waktu itu di pasar Turi. Beli sabuk baru, beli sepatu baru. Keren gak? Beli sepatu baru, sabuk baru, baju baru. Setelah itu makan makanan yang sehat supaya tubuhnya kuat. Hari pertandingan sekali pukul jatuh. Kenapa? Terlalu banyak tingkah dan aksi. Ya kan? Ketimbang esensi daripada pertandingan itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini terlalu banyak tingkah atau aksi enggak? Mau doa puasa, mau ikut ibadah doa, makan dulu. Supaya badan sehat waktu doa. Makan dulu, setelah makan ritualnya banyak. Minum susu, beli dulu. Minum kopi, waktu doa tidur. Ya kan? Ini orang, kita harus belajar esensi daripada gereja Tuhan, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jangan terlalu banyak variasinya. Buat acara Natal, sibuk dengan acaranya. Sibuk nanti pemain musiknya, mainin musik gimana. Sibuk latihan, tapi tidak sibuk mencari siapa yang akan datang. Yang nonton siapa? Malaikat-malaikat doang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau hari ini merasa jauh dari Tuhan, Tuhan semakin dekat sama kamu. Yang kedua, kalau hari-hari ini engkau memerlukan iman, lihat dulu, kamu betul butuh atau tidak. Kalau kamu butuh, bilang, Tuhan, aku minta iman yang membesar, yang memindahkan gunung. Besok kamu dikasih masalah sebesar gunung. Amin. Amin. Karena hanya iman yang sanggup memindahkannya. Yang berikutnya, yang ketiga, soal berbuah. Teman-teman, ayolah. Kalau kamu tidak diberbuah, kamu dibasuhi neraka loh. Murid-murid Tuhan Yesus bilang, Tuhan pohon itu gak berbuah, bakar ke api. Itu berbicara apa? Orang Kristen yang gak pernah berbuah sepanjang hidupnya. Dimasukkan di dalam api. Kamu orang Kristen banyak ngomong tok. Gak ada buahnya sama sekali. Terlalu banyak berdalih. 2 buahnya busuk. Dimasukin ke api gak dibakar, gak dibakar sama api. Berbuah tapi buahnya busuk. Maksudnya buah busuk itu apa? Buahnya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Buahnya dimakan dewek. Punya berkat, dinikmati sendiri. Punya apa-apa, dinikmati sendiri. Memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, buahnya sedikit. Masuk kerajaan sorga. Tapi pahalanya sedikit. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau berbuah banyak? Kita kasih sekeranjang buah-buahan penuh kepada Tuhan Yesus kita. Mari yang buahnya masih sedikit. Siapa yang selalu panjang hidupnya sudah memenangkan 1 jiwa saja, angkat tangan. Intipati dari perkabaran Injil diabaikan. Intipati gereja Tuhan menjadi diabaikan. Mulai hari ini bersaksi menangkan jiwa. Ivan Robert, pada waktu kebangunan rohani, pemain musik maju ke depan. Dia seorang pekerja tambang. Dia cinta Tuhan luar biasa. Sepanjang hidupnya untuk berdoa. Jam 4 pagi bangun doa. Jam 1 pagi berdoa sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi sampai jam 9 tidur. Jam 10 kerja. Orang-orang menganggapnya gila. Tapi dia dipakai Tuhan menjadi sebuah sarana. Sebuah kebangunan rohani yang luar biasa hebatnya. Pelacur-pelacur bertobat. Penjara sepi. Polisi tidak dibutuhkan lagi. Pelayanannya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun pelayanannya. Tahun keempat, ia menikah. Atau bukan menikah, tapi kalau saya baca di dalam buku bahasa aslinya a couple. Dia di-stop oleh seseorang yang sangat ia sayangi. Mungkin istrinya atau bukan, saya juga gak jelas. Dan istrinya mengatakan bahwa
semua yang dia lakukan itu dari setan. Dia terpukul, dia frustasi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mendapatkan api dari Tuhan, kita harus tahu cara mengobarkannya. Kita tidak boleh tenggelam di dalam sebuah kejadian-kejadian, mengharapkan kejadian-kejadian tersebut. Sehingga membuat tubuh jasmani kita dan tubuh rohani kita menjadi begitu letih. Kamu tahu awal kejatuhan Evan Robert? Yaitu ketika dia tidak lagi berdoa. Selama 3 tahun dia sibuk khotbah. Dia sibuk mempersiapkan diri. Dia sibuk pelayanan. Puluhan tahun dipersiapkan Tuhan. Digagalkan dalam waktu 3 tahun. Sebuah buku mengatakan apa? Tubuhnya menjadi letih. Ia kekurangan waktu dengan Tuhan kesayangannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan tahu loh kelemahan kamu. Tuhan tahu loh kelemahan saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Tadi pagi, Kesha cerita. Tadi malam dia bermimpi peperangan. Saya bersyukur saya punya warisan buat anak-anak saya. Amsal mengatakan orang bijak meninggalkan warisan buat anak cucunya. Atau mempersiapkan, menyimpan untuk hari depan. Tidak menghabiskannya untuk hari itu. Kesha bercerita dia bermimpi perang. Luar biasa. Mungkin yang dimimpikan itu sebenarnya antikristus. Ketakutan sekali. Dia tidak bisa apa-apa kata dia. Lalu dia melihat sesosok berjubah putih merentangkan tangannya. Lalu dia dipeluk. Dia senang sekali, bahagia. Tidak takut sama sekali. Ketika saya dengerin itu ya saya bergetar merinding-merinding gimana. Tuhan, jamah anak-anak saya. Jamah anak-anak rohani saya. Peperangan hari depan sungguh sudah di depan mata. Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa hari-hari ini hari ujung di antara ujung akhir zaman. Mari gereja Tuhan di Christ Mercy Center. Jangan lagi kakean gaya. Jangan lagi kakean tingkah. Anda sibuk mempersiapkan pernak-pernik Anda. Esensi dari perkabaran Injil dilupakan. Mencari jiwa-jiwa yang terhilang dilupakan. Kita terlalu sibuk dengan pernak-pernik sorgawi. Kita terlalu sibuk dengan mempersiapkan kebutuhan kita yang sebenarnya Tuhan tahu cara mencukupi kebutuhan kita. Dan Dia selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Anda tidak bisa mempercepatnya atau memperlambatnya. Karena waktu Tuhan selalu tepat. Daripada Anda bingung dengan pernak-pernik kehidupan. Bingung ini, bingung itu. Marilah kita cari esensi kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Yaitu kita semakin dekat kepada pencipta kita. Semakin dekat sama Tuhan. Semakin ngerti maksud kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Rikom. Anda penuh dengan permainan-permainan. Baik. Rikom Anda penuh dengan jalan-jalan. Baik. Tidak apa-apa. Pengakraban. Tapi dari 1 tahun pengakraban terus. Betapa akrabnya kita sudahan gitu ya. Seperti itu akrab banget gitu ya. Pengakraban. Cari jiwa. Itu esensi buah. Esensi daripada buah adalah memenangkan jiwa. Pergi. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan kebanyakan aksi. Kamu tahu? Di Afrika. Mujizat terjadi. Iman demikian besar. Kenapa? Karena mereka gak punya pengobatan. Tidak ada dokter di sana. Kanker di mana-mana. AIDS di mana-mana. Tapi kuasa Tuhan bekerja.
Kuasa Tuhan bekerja. Di saat mereka tidak punya dokter, mereka punya dokter yang agung. Kita bisa meniru di Surabaya, kita bisa meniru di yang lain, belum tentu. Tuhan punya keunikan yang berbeda di masing-masing negara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Saya rindu kita berbuah lebat di hadapan Tuhan. Amin. 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 Amin.